Ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki, dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon rasul. Orang padusi selama ko ndak ada percaya Allah untuk jadi rasul. Sebab itu padusi ko ni madu dua mangice. Ya kan? Pai ke kelapau alamo mota sinan tu meleki bulang. Sama je kucing minta api. Ya kan? Apabila kaji ke disampaikan. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi rasul. Nabi Musa konya dongkak. Kira Nabi Musa santi yang silik lintau pak. Ya kan? Baik tu kaki ketiba tu nyok kepohan tu. Iya. Ya kan? Nyok kepoh lo di Nabi Musa. Indak lo di pagunuan kesempatan di Nabi Musa bertanya tu. Padahal parui lapar. 5 hampir 10.000 sih kau dia kan bisa aja bertanya, ya kan? Aku ndak ada loh. Kalau Musa nang kini pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyanya. 5 tinggal dia berano mau rapi, ya kan? Boleh udah datang. Nampak paunya sekarang Nabi Musa itu. Kok Musa nang kini nani betul jeli, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam tadi, dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai pagi ini sudah 71 tahun 22 hari dihidupkan siang, dimatikan malam. Karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah, maka bangun tidur kita ke kamar mandi, taharah, berudu. Setelah itu kita salat sunat, dan kemudian begitu azan berkumandang, melangkah ke kinan suo, melenggang tanganan kita, dari bukit kitolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang, dan kita telah selesai pula mendirikan salat subuh berjamaah. Kita lengkapi dengan zikir, tahlil dan doa. Semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, seperti keluarnya nanti darah dari leher binatang korban ketika disembelih. Untuk itu Bapak Ibu yang ikut berkorban, datanglah ke penyembelihan hewan ketika darah itu mengalir. Ya Allah, saya manusia biasa. Saya tidak nabi, saya tidak orang pilihan seperti Rasul. Maka dosa saya banyak, ya Allah. Ampunkanlah saya, gugurkan dosa saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Amin. Tapi sebelum sapi itu didabieh, ambo anjurkan apa babi siak ke telingonya. Anang ke kami bisian Ustaz, Allah babi niang. Tanya enggak? Ya kan? Mungkin kalau pandai dia bicara, alun lepak. 5 tahun umur ambo baru. Coba bayangkan. Baru 5 tahun sudah kena sembelih. Ikonalah 70 tahun kok alunnya didabi orang lain. Alhamdulillah, itulah bedanya awak jo sapi. Tapi kadang-kadang sapi itu Pak bisa lo cadik dari awak walaupun nyo ndak pernah berbaju.
Sudah Bapak mendengar kisahnya? Biarlah mau cerita pagi. Sabalun ado masin bajak, orang ke membajak jo sapi, kuendak jo kabau. Membajak sawah, ya kan? Setelah sapi itu dipasangi pagi-pagi, kemudian entah berapa piring sawah yang telah selesai, sawah bapetak dinan data, gurun balenon dinan lereng, anyo bajak. Pas zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sapi kondak membajak le, nyot tagak pak. Bang ko tagaang kecil orang di belakang. Ndak terengah orang azan je. Kasalat waang aden di malo salat aden sapi macam. Waang urang kan. Salat waang dulu pai baudu sudah tu ambo bisa lo memakan rumpui istirahat lo ambo sawanta. Sudah hang salat wiko tu minum kopi membajak lo awak balik melaki waktu asar je. Ibu-ibu apa-apa yang datang ini sehat semua anak. Anan dikecean sapi tadi katuannya salah sapi itu atau mana? Kalau ada namanya lahan tu ndak sehat badan tu. Ya kan? Benar kan? Pihak kece orang ko sawah seketek lagi dibajaknya taruh salat. Ada ndak lo salat dah. Alai sama orang ada nama. Ini Bapak. Masih ada ndak orang Islam yang tidak salat? Ini Bapak-bapak. Sama jo. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan sampai salam kita ke Madinah Al-Munawwarah di tempat Nabi dimakamkan beberapa tahun yang lalu. Karena jasad Nabi itu seperti kita tidur saja, tidak akan pernah membusuk. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan salawat dan ucapan selamat yang kita baca dari mulut kita masing-masing, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam sorga nantinya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kita mengulang sejarah pagi ini. Sejarah yang akurat, sejarah yang tidak ditambah dan sejarah yang tidak dikurangi dan tidak diubah-ubah, yaitunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sejarah siapa yang akan kita ulang? Di radang-radang bak masuk di kire-kire kabanda tetanggu ikan sigulamo. Dibilang-bilang dia tok, dicurai-curai di papah, dibangki tambonan lamo. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Rasul ini Pak beragam musibah, cobaan yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang kalau akan menjadi orang besar dan seperti pohon besar, itu angin yang akan menimpa. Kalau jadi rumput kecil, itu acok tapi jak. Itulah. Besar pun ditimpa angin. Inilah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kapan hidup kita ini benar-benar tenang dan benar-benar tentram, benar-benar menikmati hidup? Kalau Allah nanti mentakdirkan kita memasuki sorga. Begitu kita dalam sorga, itulah kehidupan yang tenang. Selama di dunia ini tidak, Pak. Kenapa? Banyak saja cobaan. Kalau di kampung kini orang baladang lado, Pak. Sewalun lado tu ditanam di bali lo plastik lo.
Ditutui petak lado tujuh plastik. Masuk ambo ketek-ketek dulu nado. Jadi lado nan serupa itu ambo tanyo, untuk apa plastik go Pak? Awak ndak basiang lai je. Ndak tumbuh rumput do plastik tu ange ananda ke tungguannya tu saja diberasihan. Namun bapak-bapak, nan namanya rumput ndak ditanam, kalau ndak diberasihan, lebih capek gadangnya daripada lado nan ditanam. Di dalam hidup ini, kaum muslimin, kejahatan cepat subur di tengah-tengah kesalehan. Benar ndak? Ini bapak-bapak ibu. Jadi Nabi itu dulu untuk calon jadi rasul itu, ketika bayi saja sudah dapat cobaan. Apa cobaan untuk Nabi Musa itu? Raja yang berkuasa ketika itu Fir'aun. Ya kan? Nama kecilnya Ramses. Nama kecilnya Me'etta. Gelarnya Ramses. Fir'aun itu adalah dinastinya. Itu lama sekali berkuasa. Jadi yang bertemu dengan Nabi Musa, Fir'aunnya bernama Me'etta. Malah Fir'aun yang sebelum itu ada yang perempuan. Para jemaah, Fir'aun yang akan bertemu dengan Nabi Musa ini malah menjadi ayah angkat Nabi Musa. Itu membuat peraturan seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Itu hanya karena khawatir takwil mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihir. Jadi kita umat Islam ini Pak, kalau ada orang sekarang ini yang bisa takwilkan mimpi, itu tukang sihir tak Pak. Tapi kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu mujizatnya. Ya kan? Orang kita kan banyak pula yang menakwilkan mimpi. Ambo mimpi malam Pak, mimpi mimpi digigi ular atau kabawini macam. Kau laki macam. Ambo mimpi Pak, mimpi garaman tangga atau kematian. Ambo mimpi Pak, mimpi mencakau lauk ikan atau tanda kari kadang macam. Kan? Ini tidak benar ini. Jadi mimpi Fir'aun ini ditakwilkan oleh tukang sihir. Bapak-bapak yang terhormat, akan datang seorang anak laki-laki nanti akan menghancurkan Fir'aun. Ternyata itu tidak benar Pak. Yang menghancurkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tetapi Allah. Jadi kalau ada raja-raja zalim Pak, kita berdoa saja. Jangan demo. Demo mereka punya aparat Pak, tidak kata lawan. Ya kan? Apa-apa mau ya paga, atulah tibo apa ya kancang tu ke muka, rabun matu ni. Ya kan? Maka kita berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki, dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon rasul. Orang padusi selama kau ndak ada percaya Allah untuk jadi rasul. Sebab itu padusi kau ni madu dua mangicek. Ya kan? Pai ke kelapau alamo mota sinan tu melekik bulang. Sama je kucing minta api. Ya kan? Apabila kaji ke disampaikan. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi rasul. Jadi anggota DPR silakan. Jadi camat silakan. Jadi lurah silakan. Tapi jadi rasul ibu-ibu jangan bercita-cita. Sedangkan kami saja tidak bisa lagi. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dia sudah mempunyai anak perempuan, itu sudah remaja putri. Dia ingin anak laki-laki, tapi dia takut karena dia sudah dicatat bahwa dia sedang hamil.
Jadi orang tinggal memeriksa nanti ke rumah lagi. Dihitung berapa bulan hamilnya ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu sudah tiba saat melahirkan. Namun Allah, karena Allah yang berkuasa. Jadi kita ini harus yakin yang benar-benar berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang zalim, itu akan dihancurkan oleh Allah. Berapapun besar kekuasaannya selama dia berkuasa itu. Tapi ketika dia lahir itu dilupakan oleh Allah, Pak. Pihak istana Fir'aun ini sampai kepada anak buahnya yang paling rendah pangkatnya. Tak takana dia di rumah itu nomor segitu, RT itu, RW itu ada orang hamil. Tak ingat dia. Sehingga Nabi Musa itu selamat ketika lahir sampai berumur 9 bulan. Ya kan? Beliau akan memasuki usia yang ke-10 bulan. Baru takana dek Fir'aun. Lupa Jawa ada rumah orang sinan RT itu. Ibu itu hamil dulu. Mungkin sudah melahirkan. Cek ke sana aja. Kalau laki-laki langsung bunuh. Bapak-bapak, tibalah ilham kepada ibu Nabi Musa. Wahai hambaku ibu Nabi Musa, itu terasa ilham ke dalam hati ini. Masukkan anakmu ke dalam peti ini, kalau engkau khawatir, anyutkan ke sungai. Kalau ibu-ibu ada ilham seperti itu, Bu, anyuin anak ibu ke sungai Siak, jelamu. Tapi ada orang tak disuruh, Bu. Baitulah anaknya masuk ke plastik hitam menyanyi ke sungai. Karena anak itu kaum muslimin dapatnya tidak beres. Iya kan? Dia nyutkan. Dengan berat hati dia nyutkanlah anak tadi. Ya Allah, peliharalah anak saya. Nan biasa menurut hukum malam kalau anyui dari dulu kamu apainya? Kaili atau kamu aro. Ya kan? Tapi kali ini sebesar itu air sungai Nil derasnya mengalir, tapi tidak mampu air itu menganyutkan sampai ke laut. Ya kan? Dia lari ke tepi. Akhirnya tiba di tepian yang istana Fir'aun berdiri di sana. Ditakdirkan Allah, kadarullah, istri Fir'aun ini sedang di tepian itu. Nampak dia nyopeti ko. Nyoelo ke tepi. Nyoboka tutupnya. Alhamdulillah. Istri Fir'aun ini kan ibu Aisyah. Dia taat beragama. Ya kan? Ini loh cobaan untuk perempuan saleh. Suaminya kafir. Malah mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Begitu kesombongan Fir'aun itu, Pak. Kepada rakyat Mesir itu, yang Tuhan itu saya aja. Bukan Tuhan Musa aja. Tapi istrinya saleh dan cantik lagi. Sehingga salehnya istri Fir'aun itu, Pak, doanya dimakbulkan oleh Allah, dibuatkan rumah terindah dalam surga. Jadi kalau bapak ibu nanti masuk surga, terlihat rumah yang paling indah untuk perempuan saleh itu rumah istri Fir'aun. Suaminya kafir tapi dia layani bapak ibu lahir batin. Tidak pernah disia-siakannya suaminya. Iya kan? Begitu istri Fir'aun itu. Kalau nyoka memasak, Bu, nyoba tanya ke suaminya kol. Dafir. Samba nang kelama kini dafir. Fir'aun artinya tidak Firdaus. Kan? Ke masjid kita ini Firdaus. Masjid Firdaus Indak Batiang. Alamannya laweh. Sangat rancak dipandang mata. Kok tetap kita ingin mendapat kasih sayang, tetaplah kita beramal bersama-sama. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari Allah. Itu istri Fir'aun itu. Jadi dapat anak gembira, nyolari ke rumah.
Dafir, kita dapat anak di batang air. Kata Fir'aun, buka serawanya. Ya kan? Dibuka serawa bayi kau laki-laki harus dibunuh ke Cik Fir'aun. Dafir. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manih pamenan ayah jubundonyo ubek jari palareda mam sidingin tanpa di kapalo kaganti badan diri kalau awak latuo. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang terandam papuih malu di kanyang penjawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Awak indak baranak selama kola Dafir. Kita pelihara anak kau. Itu saya artinya mencelakai diri saya kata Fir'aun. Entah seberapa anak orang yang laki-laki yang telah saya bunuh. Sekarang kamu minta anak ini dipelihara. Saya tidak mau. Nyo ambil padang sekali di Fir'aun. Mencalik suami ambil padang tu. Kalau yo kau dah bunuh aja. Dia udah rajo. Tak bisa mau membantah. Cara nombor kini cik ini. Mandanga kacara itu pak. Itulah kelemahan Fir'aun. Indak lutuiknya saya nak meretik. Dojo jangguik-jangguiknya gua. Mengacara nak diminta. Dia tak sampai ke sinan dia udah ada. Sabok istrinya tu ndak ada orang serancak tu di Pekanbaru kan. Ya kan? Iyo benaran rancak. Anda jadi dibunuh anak terdefa. Begitu Allah menolong Pak. Jadi yang berkuasa siapa sebenarnya? Allah bukan manusia. Ya kan? Ada secaranya di Allah. Jadi rajo kalau letakui di bini Pak atau lemak kesanzaro. Manga rajo awak sebagai suami saya takui di bini asansaro basansaro nak terjalik orang gaik nak terjalik dan sana awak lah jadi orang semando masuk luka ni kan sama je balui nak bisa keluar lah. Jangan takui di bini nak sagagagagah aku takui di bini sagan iyo karenonyo mitra hidui awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak duduknya. Anak daro jemara pulai bak talam jutu doang saji bak kapuran jo saoknya siku ikan siku kulari samo terjalo keduanya ciek bulan ciek matahari samo bacayo keduanya. Sampai bagaimanapun hidup kita istri setia kepada kita. Tidak jadi Nabi Musa kau dibunuh. Cuma nyo menangis saya. Mengapa? Bangku menangis juga bu. Teragak menyusu. Siapa nak menyusuan? Ibu Aisyah tu tidak beranak, tu tidak berayi susunya dah. Nan barayi saruh ko susunya unto pak. Ya kan? Itu untuk mandu asabatino biar beranak biar ndak beranak biar hamil biar ndak hamil tu tetap barayi susunya untuk tu. Makanya ditakdirkan kendaraan Nabi itu oleh Allah. Di kalau Nabi haus lapar di jalan nya tinggal memarah gitu. Ya kan? Ini nyoisuan di orang Yahudi Pak. Baso untuk menyebar virus Ebola. Jangan pergi ke Makkah tu. Binatang untuk tu bawa yoj. Jangan cemas kita Pak. Dalam Quran untuk tu binatang istimewa. Kadida biasa tidak perlu dijarik dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Apa kok kadida biasa dijarik je dulu kau mah. Kau tidak lari. Iya kan? Itu untuk. Air susunya baraya taruh sepanjang masa ada. Bapak-bapak layak ada rumput subur di Makkah. Abang konto tu gapuk badan. Kaum muslimin air ludahnya bisa menghancurkan benda keras. Asalnya makan di untuk tu hancur benda keras itu batu, pasir. Kalau ada rumput rencana mananya makan kena batu saya. Dewa selain dari nasi makanan lain dapat tak bisa makan kasih apa. Atun tu. Iya kan? Dan kalau dia minum
agak 2 jam, itu bisa bertahan air di perutnya selama 4 bulan. Bama ko nyebut untuk tu di Allah sinan serupa itu. Dahulu semasa Nabi belum ada penyulingan air laut. Jadi air sangat susah di padang pasir. Itu konyo tahankan air di parui untuk tu di Allah. Allahu Akbar. Adi buatlah pengumuman di tepi jalan. Siana namuh menyusu anak rajo datanglah ke istana. 3 fasilitas disediakan. Pertama digaji bara cukui. Kedua tinggal di istana selama menyusui. Nang ketiga PBB nak membayar. Rupalah doa PBB saja dulu. Pak Lurah kalau dia pergi kata sambutan mengaji gua itu je nanya sampai pagi petang malam siang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sebanyak orang yang datang ke sini dia ingin mendapatkan fasilitas yang disediakan kerajaan. Tentu orang-orang beranak ketek memberi susunya. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Ya orang-orang tu. Kakaknya yang perempuan hadir di sana itu, nyoba lari pulang. Tiba di rumah mak. Adik di sana mak pindah dibunuh di Fir'aun. Kini malah Fir'aun menyuruh si anak namuh menyusu di awak tu. Itu dia ke 3 fasilitas. Pajak nak membayar, gaji dia ke bara cukui, tinggal di sana. Mak, pahilah mak. Pahilah induk Fir'aun ke sana. Di pintu saya maknya berupa lalu itu Cik Nabi Musa. Ibunya lah yang menyusukan dia. Coba bayangkan kekayaan Allah kepada orang yang sabar memelihara orang akan jadi rasul. Ya kan? Ibu Nabi Musa tadi anak dibalik dari Allah tu di dunia baru tu. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo nama menyusuan nya dapat gaji. Tinggal di sana PBB ndak membayar. Jadi kalau dapat musibah awak sabar saja. Akan diganti oleh Allah dengan bentuk lain yang kita anggap rugi kita kena itu. Akan diganti oleh Allah. Ya kan? Nah, inilah yang diterima. Akhirnya Nabi Musa itu para jemaah bertambah juga besarnya. Inyo berumur 1,5 tahun ke Raja Taga. Janggui Fir'aun tu kan panjang. Menyoba pacik jo janggui tu Raja Taga. Sebab dulu kan ada gerobak-gerobak seperti ini tu dibuat orang ada. Ya kan? Tak cabui janggui tu berdarah. Iyo dia membunuh aja anak ko keluar lo pisau ni. Istrinya sinan dah udah raja pi kadang-kadang udah sama anak-anak. Lai kabaraka nyo cik udah 1,5 tahun kau udah bunuh aja. Cuma ambil api jo kue tu dah. Nama mana nyo ambil begonya. Dia ambil api jo kue. Bayi ko sukunya mencalik nansi rah. Api nyo ambil. Nyoba ko munculnya tapaki. Atau mengko Nabi Musa tu cadel ngece Pak. Lidahnya pernah terbah. Anak bodoh bawa kelakang ke Cik Fir'aun. Nabi dan makan kue dia lagi api makan. Anak bodoh manja. Asa jatuh Fir'aun menganggap Nabi Musa anak bodoh. Lagatang sampainya bujang-bujang ketik. Segala patuan di istana tu Pak nyoruntu itu. Nyimban orang Pak Musa mengamuk Pak nyoruntui pagar-pagar bawah. Pagar-pagar sana tu dari patuang. Biasalah penjatuhan anak bodoh ikut dibuat leceh. Merah nak ada gunanya. Suatu kali berkelahilah suku kemenakan, ya kan namanya tu. Siapa sukunya Fir'aun? Pemilihlah berkelahi dengan keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Kudu anak Nabi Musa, keturunan Israel ini. Maka kepayahanlah Bani Israel ini. Nabi Musa paga kampung, jalik kampung, paga kampung, sayang nagari, paga nagari. Tapi nyo ndak mampu nyelarai. Jangan bercakap yo. Beko mati ko beko.
Karena yang satu merasa di atas angin, dia family dekat raja. Nabi Musa kau dongkak. Kira Nabi Musa santi yang silik lintau pak. Ya kan, baik tu kaki ketibo tu nyok kepoan tu. Tibo kaki kau melapu angin tu pak. Nyok kurang emosi namanya. Nyok ulang lama dongkak ni. Iya, ya kan? Nyok kepo lo di Nabi Musa. Nah sampai 2 kali 3 kali berpantun Nabi Musa kali. Pantunnya bahasa Arab nak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Lama lah rontong orang pitalah dibuai orang malam mari lah panik dagang dek baralah kini membalik nyolai. Ya kan nyodongkak balik. Nyodongkak ada orang tu nyopagunon tanagonyo nan tabuang tu dek Nabi Musa, nyotaga lututnya. Tiba lutut Nabi Musa ko dibawa pusik wah, dibawa sudu-sudu hati. Tabulali encik matonya. Mati. Melihat itu Nabi Musa pucat. Apa katanya? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Tuhanku, saya sudah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya tidak bersalah. Dan saya tidak sengaja membunuh, tapi kena lutut saya dia meninggal. Ya Allah, ampunkan saya. Jadi jawab dia Allah sekali, faghafara lahu, maka Allah mengampunkan baginya. Innahu huwal ghafurur. Sabanta tu buruk bunyi pecah berito sampai ke istana. Tuanku, alunyo percaya tuanku le Musa ko kecil tuanku anak bodoh. Ko kemanakan tuanku banana lari putaliangnya aja. Lah jadi mai. Dijali ada Fir'aun kironya yo. Ya kan? Disuruhlah petugas-petugas menangkap Musa ini. Ternyata ada orang yang sayang kepada Nabi Musa ini. Apa kata laki-laki itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, aku datang kepadamu dari kota menyampaikan kabar berita buruk. Raja memerintahkan untuk menangkapmu, akan langsung dibunuh. Fakhruj, keluarlah dari sini. Innilaka minan nasihin, saya memberi nasihat kepadamu. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Qasas. Kau tidak sama je cerindo-cindo mato kau tu pak. Dia pakai menandin. Itu tidak tentu kebenaran ceritanya dah tu dah. Nyobuek sedih kulik buku cerita tu jaleh ndak jaleh benar cerita tu. Sawah orang nanam bo bandakan, sawah ambo bertanah liek, kaba orang nanam bo kabakan, mato ambo ndak mandiek. Itulah bentuk-bentuk cerita karangan manusia. Ini ndak. Ya kan? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21. Larilah Nabi Musa aku yo kari tangko ambo pak iyo sambil lari itu nyoman doa pak, ya kan? Jadi awak kalau dalam ketakutan, ya kan, jangan mak dimbau, ya kan? Tak bisa mak menolong awak saat itu. Tapi apa? Berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa itu? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Lindungilah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari kaum yang zalim. Larinya taruh, rupa jauhnya lari pak, dari Mesir ke Madian. Tapi karena dia anak muda, tubuhnya kekar. Nabi Musa itu bulunya panjang-panjang pak, kasar. Ya kan, ototnya sama dengan Sylvester Stallone. Ya kan, dan Arnold Schwarzenegger. Badannya kekar. Kaum muslimin dek kancang larinya ndak tersusul di orang mengajar, tibolah dinyo di negeri Madian. Negeri Madian ala tibo senan parui ko sangat lapar, awak jadi buron. Nampak dinyo orang berkerumun dekat semua. Ternyata orang rebutan ngambil air.
tutup sumur itu tidak sempurna terbuka, jadi tidak bisa ember sama masuk ke dalam. Ada dua anak gadis, ya kan, sudah berjam-jam dia menunggu, belum dapat juga giliran. Nabi Musa prihatin menceliak, nyodake gadis itu dia alamu ambo menceliak adinda ndak dapat air. Bamu kau ndak satu barabuit. Kata anak gadis tadi, qala ma khatbakuma, qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini, bang. Kalau kami perempuan salah cando, buruk bunyi, panjang barito, kalau barabuit jo laki-laki, baik kau jadi sebutan lidah kami. Malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini, kata Nabi Musa. Di dalam hatinya saya, ya Allah, kok dah dapat ini yang bonan serupoi ko lah, ya Allah. Nan tinggi rago dirinya, ndak amuh barabuit-rabuit je laki-laki. Hanya tolong Nabi Musa, ambil itu. Kenapa dia bisa nolong? Pak, kita kadang membuka tutup semua kau pak. Lah kami cuba sama-sama tadi mana muda nak talok. Ya kan? Nyo ambil nafas dari Nabi Musa kau sama jo bila bintang film Shinichi Shiba kan. Ya kan? Nyo angkat tutup semua tu. Bergeser ya. Ya kan? Ala kadang. Tahu orang sampai dia minum malah kambiang, rupa nak tu walau kam hanya minum dengan kambiangnya ayan dan 2 MB tu, ya kan, tunjuk tolonglah dari Nabi Musa beli. Tapi anak gadis tu kaum muslimin indaklah dipagunuan kesempatan di Nabi Musa bertanya tu, padahal parui lapa 5 hampir 10.000 sih kau dia kan bisa aja bertanya, ya kan, aku ndak ada tu. Kalau Musa nang kini pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyanya. Lima tinggal dia berano morape, dia kan boleh sudah datang. Itulah Nabi itu. Coba sanda saya batang kayu. Anak tuan tawa anak lo dah terima kasih, sudah dapat ayat terakhirnya cigin sebulan. Bagaimana cerita selanjutnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadwal pulangnya capek dari biasa, ya kan? Nyatanya ada ayahnya. Nah, biasanya kamu itu lewat waktu isya baru pulang. Sekarang kok cepat. Ada anak muda yang nolong tadi ayah. Nampaknya ndak orang awak siko tu. Orangnya elok ya, tapi mukanya pucet. Ada masalahnya mungkin. Alun makan mungkin ya. Maaf ya, kami lupa lo berterima kasih ke inyo ya. Bakal itu. Nabi Shu'aib sudah dapat wahyu dari Allah bahwa itu calon penggantinya Nabi Musa. Shu'aib Musa. Sudah itu pasti anak tu anak elok. Tamuinya bila bawa pulang. Kita jamunya makan di rumah untuk pembalik jasanya. Anak gadis nombor 2 tadinya dia kakak apa hampir semua kadang betul lah unilah indah adinda lah. Dah unilah aja. Kaum muslimin fajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Pailah nang gadang mencari Nabi Musa kau. Nampak dinya Nabi Musa tu ala istihya, malunya. Kadi pangan kau, kadi imbau namanya ndak tentu, kadi kode tidak lo jelek, ya kan? Ini bahala cakap. Oh, datang dari belakang Nabi Musa, membelakang menyenda ke batang kayu. Sedang mendoa, ya kan? Apa kata anak gadis tadinya cari akak? Nyogoso-goson tanpa sendalnya kekasih. Bunyi-bunyi mencari Nabi Musa ke belakang. Dia, kalau mata abang tak salah, adinda akan mengambil ayat tadi. Yo, mangha kamari. Hari malam dia because salah cando dipandang orang. Ambo bujang adinda ga. Acu itu calon nabi itu pak. Dado ini buruknya. Kok Musa nang kini kok kijang tawi ke macam. Ikan. Hari malam cek. Sikan. Ini apa kata anak gadis tadi?
inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah sudah mengizinkan saya ke sini menjapui ke kanda, pulang ke rumah kami jamu makan untuk pembalih jasa ke kanda tadi, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kaum muslimin, anak gadis kau dahulu berjalan penunjuk aja, angin kancang tak kalipik laroknya di lekang, nampak paunya sekarang Nabi Musa itu. Kok Musa nak gini nani matoi jeli kan? Apa kata Nabi Musa? Tunjukan saya dari lekang dia, biarlah udah di muka angin kancang. Nabi Musa aku di muka jalan. Akhirnya tiba di rumah Nabi Suhaib. Tiba di sana langsung Nabi Suhaib berkata, qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Jangan camehna, engkau bebas dari orang zalim di sini. Di sini bukan tempat Fir'aun lagi, tapi tempat saya aja. Kalau itu sekecil Nabi Musa apa? Latai dang sadonyo tunjang orang kapau, rinu orang meninjau, pange sasau danau singkara, ya kan? Randang orang limau kaum, anyang orang gubuk tinggi, ya kan? Ikan baka ketik Sulaiman, cukui sambal makalah nak, ya kan? Lai masih somba aja seketik Nabi Suhaib. Tali kai panjang 9 orang memapai atas pelang, kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan nak, makanlah sadonan taidang, kita habis yang ke sadonya. Nabi Musa kau dek terlampau apa supaya pantun kau balik, jonyo balik sesingkit. Dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang, sedang ke sawah hambole namu konon memakan nantai dang. Di kalau paru ilapa jam panjang nak kecil pak. Dingin je dah sila. Sudah makan Nabi Musa tu lah kanyang parunya lah sindahonya ketika bawah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, anan kata Nabi Suhaib, nak amuh kerajo siko. Tapi kira Nabi Musa paru lah kanyang makan, alhamdulillah ditawari lo kerajo. Ya kan? Ada perkebunan, ada peternakan. Cik Nabi Suhaib. Ambo kebalo lah pak. Jadi di peternakannya balonnya, balong kambing. Ndaknya gaji dari Nabi Suhaib kau dapat, ya kan? Makan sedapatnya, ada gaji. Lah 10 tahun onda jo, honor daerah, ya kan? Ini bapak-bapak yang terbaik. Tak diangkat jadi pegawai tetap, ya. Onda namanya di negeri lain, honor daerah, nak diangkat. Jadi anak gadis tadi yang prihatin, ya kan? Cara awaknya, ya. Kalau kita lihat Abang Musa kok kriterianya untuk jadi pegawai tetap bisa ya. Bab itu qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kak Musa kok memenuhi kriteria macam orangnya rajin, dia kawi, produktif, amin, dan bisa dipercaya. Nyogosok-gosok kepala anak Nabi Suhaib. Nah, sedang inyo nambah kerajo ndak ada minta cuy itu dah. Bangku ananda lo nama usul kan. Kena hati kenya ya. Lari anak tu kada punya galaknya pokok muncul. Kalau ada anak pas itu tanduyo kena hati. Nyo turut dengan Nabi Suhaib kada puas. Nyo paci bawa anaknya. Nak, sabar ya nak. Tak sekadar jadi pegawai, ambo mau uji nyo. Memang anak ini pintar dan sabar. Indak sekadar kamu angkat jadi pegawai do nak. Kada nambi nak laki kau. Kadang hati anak. Disampai dek Nabi Suhaib ke Nabi Musa. Kata Nabi Suhaib,
Qala, berkata dia, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku. Bagaimana? Nyobai bapantun de Nabi Musa aku alin. Balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nau anak apa ame ambo timbago ndak kemungkin campur bau. Sungai Janiah kumpulan ikan di bawah bukit Batanjur. Anak apa gani ambo merekan ndak mungkin campur bau. Iko ndak masalah gani aja merekan ku Musa. Mau ndak kamu jadi suami anak saya? Jadi suami itu berat pak, babini, baban sadang ambo ndak bapiti joha kambo balanjo ya nak pak. Untuk pembayar mahar saya ndak ada. Kata Nabi Soib tu kaji menurun tu. Kaji menurun apa? Engkau boleh mencicil mahar. Ini Al-Quran ni pak. Kalau dapat menentuan saya dapat. Jangan dapat pasu membayar mahar kontan. Boleh dicicil. Al-Quran mengatakan. Begitu tenggang rasa ya kan. Kaum muslimin bapak ibu dicicilkan jo piti jo pak. Piti itu nanti ada. Ada cara lain kalau engkau mau. Ada. Anta jurani samania hijat. Gobalon kambiang ambo salapan kali rirai wajij. Tambah kambiang balik balon itu. Kalau apa pak? Maharnya gobalo kambiang 8 tahun. Kalau ambo tolak deh pak. Nak nikah je nak pak nanti je. 8 tahun ke gobalo kambiang. Ternyata Nabi Musa hatinya di dalam nyotarimo kebalau kambiang kau, ya kan? Nabi Suhaib kau lama lah dia nyuji je lah pak. Faid mam abtus asyaran, kalau engkau genapkan 10 tahun rencana, ya kan? Titik nyo tampuang gatah nyo pali kurang lawe tapak tangan niru nyo antangan, nyo terima. Ya kan, setahun sudah itu mulai istriku hamil. Ya kan, taragaknya bertamu jo induknya Nabi Musa. Kau minta izin, ya. Kok lah lupa Fir'aun ya, lama tahun-tahun ambo siko. Nang kedua dek ambo ko nikah modeko, alun tahu ama ambo jo minantunya le. Boleh ndak ambo bawa ke Mesir istri ambo? Boleh Musa, kau kalau pakai SIM, surat izin menikah gungguang lah bini yang tu kamakang bawa, ya kan? Tapi Nabi Musa kau bawa putar-putar sesawali rumah pak. Piti nak. Nabi Suhaib tersenyum, nyo masuk ke dalam bilik, nyo keluar, nyo angkit piti sekaruang majai tu, ya kan? Iko ago ya, karena kamu sabar, ini gajimu selama kerja di sini. Tidak saya ambil nak, ini gajimu untuk pokok hidup. Masuk Nabi Suhaib jalan ambil setengah karuang. Kau aku ya, kau bonus kerajinan. Lah ya do mintu di buka maruin tu. Kan? Awak kapai nyo ke piti. Kawanya mintu ko kalau kayo minantu sutam pelindih. Kalau lawan saya setan ni bili. Istrinya hamil. Ada izin ni mintu jalan. Rengke. Jadi istriku hampir melayakan. Kakinya sambuk berjalan tu. Jalanlah separuh. Dah. Jauh kampung dah mah. Sudah melaya lah awak pagi nanti. Berbalik salah awak pulang. Sama jaraknya kau nyala dia. Jalan nak tak tampu aja. Jalan nak kena tampu lain. Sama jaraknya. Kok kareh nanti udah dukuang lambo nak talok jalan aja. Kutiko tu lah nak ada angkot. Lalu nak ada grab. Ya kan? Hanya dukuang dan Nabi Musa mah pak. Kalau anak minta dukuang tu lah biasa. Kau bini mangan duang. Alah dapat juga. Kan? Hanya gendong dari Nabi Musa. Nampak api di bukit dia. Ya kan? Ketika dia melihat api itu, bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, dia berkata kepada istrinya, wahal ataka hadithu Musa izra'a naram faqala li ahlihim kusu
inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ambo ambil api tu kita hidup nunggun hari dingin. Mudah-mudahan ambo tiba di atas tu atau ambo dapat petunjuk sana. Jadi sudah ada rasa dia akan dapat wahyu. Tiba dekat api itu, tiba suara sekali. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi lain. Tak ada Jibril mengantarkan wahyu, langsung beliau menerima dari Allah. Maka Musa itu kalamullah, Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu? Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala dia akan mengambil api itu terdengar suara memanggil, ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla na'laika, bukalah sepatumu, innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tak boleh diinjak dengan sepatu. Atau mengko dia siangan di luar sampai sepatu pak, jangan bawa orang ke dalam Musa ji. Orang kau banyak kaum muslimin nantak tantu dia nambah dosa nambah palo dah pak. Lah dibuat ke masuk sampai bawa dua tu sandal tinggalkan di luar. Hanya bawa je kelam. Atunya merokok lo nyo buang lo pun tuang rokok dekat WC tu. Yo ndak batere gitu, ndak saya ge. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sebanyak kau orang Musa, engkau nanambo pilih kecil. Wa anaktartuka, saya pilih engkau. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan ini. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya, wa aqimis salah li zikri. Apa yang kita lihat di sini Pak? Wahyu turun kepada Nabi Musa yang diperintahkan pertama oleh Allah mendirikan salat. Untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Orang yang tidak salat putus dia mengingat Allah. Ceritanya panjang lagi Pak, tapi tidak mungkin nambo taruhan. Ikulah ambo kuliah subuh terlama selama, ya kan? Jadi ceritanya itu tentu sampai beko bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah karena ingin membunuh Nabi Musa. Ya, aku bertamu nang ketiba balik kita sambung cerita ko. Biko ambo mati apa dalam baca ayat kali, ya kan? Celik-celik. Nya di dalam surah kan, dalam surah Al-Anbiya ada, dalam surah Taha ada, dalam surah Al-Qasas ada. Tapi kalau Nabi Yusuf ceritanya cik dalam surah Yusuf Pak. Ya. Mudah-mudahan cerita ini menambah keimanan kita untuk menambah ibadah kepada Allah, bahwa intinya semua yang kita hadapi di dunia ini bukan nikmat saja, tapi banyak juga musibah. Kesabaran menghadapi musibah itu, itulah sebuah keberhasilan. Kalau ada kita gagal lebih-lebih anak ambo na mudo, jalan selangkah hendak sampai na pancuang sapancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyaput, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan kita mengatakan gagal kalau baru sekali melompet awak jatuh. Ndak tahu awak baranang ke dilompei kalau kita ndak pernah jatuh. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, maafkan ambo. Lai dege maaf Bapak Ibu. Ya kan? Nan bana dari Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh ambo bapantun? Boleh. Di mana letak jalan ke Gugut dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tersabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah ambo lapeh jemaah jati suci jumuko yani. Pijang keluar lo mendoa awak seketik.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman irhamna ya Allah. Ya Salam ya Salam salimna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walijaddina walijaddatina waliikhwanina waliakhawatina waliustazina walimuallimina walimasyaikhina waliazwajina waliauladina walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bakiro nale.